Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah saya masih bisa diberikan kesehatan juga kesempatan untuk melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Nah, dan dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai perkembangan arsitektur metabolisme dan organik. Dan sebelum saya lanjut, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Rafiq Prasetya Rocis, Tambuk F221 18077. Kemudian langsung saja lanjut ke pembahasan. Pertama itu arsitektur metabolisme. Rekonstruksi pasca perang kota Jepang itu menelurkan ide-ide baru tentang masa depan, desain perkotaan, dan ruang publik. Arsitek metabolis dan desainer percaya bahwa kota dan bangunan tidak entitas statis tetapi selalu berubah dengan metabolisme. Metabolisme adalah gerakan modern arsitektur yang berasal dari Jepang yang paling berpengaruh di tahun 1960-an dan kira-kira dari akhir 1950-an hingga 1970-an awal. Metabolic arsitektur dirancang dibangun di sekitar infrastruktur tulang bekang seperti dengan prefabrikasi. Diganti sel seperti bagian mudah menempel dan mudah dilepas saat umur mereka lebih. Ini tahun 90-an. Ide avant-garde dikenal sebagai metabolisme. Nah, sebuah contoh yang terkenal dari metabolisme dalam arsitektur adalah Kiso Kurokawa ini Nakagin Menara Kapsul di Tokyo. Lebih dari 100 sel kapsul unit fabrikasi secara individual meleset ke satu buton poros seperti kacamata berset pada keren, meskipun tampilan lebih seperti tingkahnya dari musuh di Amerika. Contoh terbaik dari arsitektur ini dibilang membangun perumahan diciptakan untuk 1967 pameran di Montreal, Kanada. Seorang mahasiswa muda bernama Marcel meledak di dunia arsitektur dengan desain modularnya untuk habitat 7. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah metabolisme. Gerakan metabolis mengisi kekosongan yang ditinggalkan pada tahun 1959 ketika Kongres International Suks di Arsitektur Modern (CIM) didirikan pada tahun 1928 oleh Le Corbusier dan Eropa lainnya, dibubarkan pada desain konferensi dunia 1960 di Tokyo. Ide Eropa sekitar urbanisme statis ditantang oleh kelompok arsitek muda Jepang. Beberapa rencana perkotaan metabolis seperti kota ruang dan ditangguhkan penuh landscape kota begitu futuristik bahwa mereka tidak pernah menyadari sepenuhnya. Pada desain konferensi dunia pada tahun 1960 didirikan arsitek Kenzo Tange mempresentasikan secara teoritis untuk menciptakan sebuah kota terapung di Tokyo Bay. Pada tahun 1961, helix kota adalah solusi metabolisme biokimia DNA Kiso Kurokawa untuk urbanisme. Evolusi metabolisme. Ada yang mengatakan bahwa beberapa pekerjaan di Kenzo Tange Lab dipengaruhi oleh arsitektur Amerika Louis Kahn antara 1957 dan 1961. Kahn dan rekan-rekannya dirancang ditumpuk menara modular untuk Ricard Medical Research Lab di University of Pennsylvania. Ini mendorong ide geometris untuk menggunakan ruang menjadi model dunia metabolisme itu sendiri saling berhubungan dan organik. Kan sendiri mempengaruhi oleh karya rekannya Annette Ting. Demikian juga Moshe Safdie yang magang dengan Kan. Dimasukkan unsur metabolisme di terobosan Habitat 67 di Montreal, Kanada. Beberapa pendapat bahwa Frank Lloyd Wright memulai semuanya dengan desain cantilevernya di tahun 1950. Akhir dari metabolisme. 1970 International Exposition di Osaka, Jepang adalah upaya kolektif terakhir arsitek metabolis. Kenzo Tange dikreditkan dengan rencana induk untuk pameran di Expo 70. Setelah itu arsitek individu dari gerakan menjadi didorong
dan lebih mandiri dalam karir mereka. Ide-ide gerakan metabolis bagaimanapun adalah diri mereka sendiri. Organik arsitektur. Organik adalah istilah yang digunakan oleh Frank Lloyd yang dipengaruhi oleh ide-ide dari Louis Sullivan. Arsitek modern pertama sering disebut abad ke-19 di Amerika. Ide-ide abad ke-21 tentang pembangunan berkelanjutan tidak baru. Ide mereka berevolusi dari ide-ide masa lalu, sering melupakan awal yang baru. Kemudian lanjut ke arsitektur organik. Sejarah arsitektur organik merupakan istilah yang diluncurkan pertama kali di awal abad ke-20. Konsep arsitektur yang berangkat dari alam sendiri sudah digunakan semenjak zaman primitif. Pada bagian ini arsitektur yang berangkat dari alam sendiri sudah digunakan semenjak zaman primitif, dan bagian penulis dikategorikan dan mendeskripsikan sejarah perkembangan arsitektur. Penulis mengkategorikan dan mendeskripsikan sejarah perkembangan arsitektur berdasarkan rangka waktu. Kategori pertama berisi sekilas perkembangan arsitektur dengan konsep alam kerangka waktu. Kategori pertama berisi sekilas perkembangan arsitektur dengan konsep alam yang dimulai semenjak awal peradaban manusia hingga masa sebelum Art Nouveau. Kategori kedua dimulai semenjak awal peradaban manusia hingga masa sebelum Art Nouveau. Kategori merupakan perkembangan arsitektur organik di masa arsitektur, tepatnya perkembangan di akhir abad merupakan perkembangan arsitektur organik di masa arsitektur, tepatnya perkembangan di akhir abad ke-19 dan awal abad 20 yang diawali oleh gerakan Art Nouveau. Sedangkan kategori terakhir abad 19 dan awal abad 20 yang diawali oleh gerakan Art Nouveau. Perkembangan arsitektur organik. Penggunaan konsep alam dalam arsitektur sudah berlangsung semenjak awal peradaban manusia. Penggunaan konsep alam dalam arsitektur sudah berlangsung semenjak awal peradaban manusia. Arsitektur vernakular primitif menggunakan material lokal dan sederhana dengan struktur, dan arsitektur vernakular primitif menggunakan material lokal dan sederhana dengan struktur dan bentuk-bentuk yang berasal dari alam. Peradaban Yunani kuno mempelajari bentuk-bentuk alam dan tubuh manusia dan mengabstraksikannya sebagai kaidah geometri. Mereka menggunakan bentuk lingkaran, elips, dan mengabstraksikannya sebagai kaidah geometri. Mereka menggunakan bentuk lingkaran, elips, segitiga, dan kotak untuk segitiga dan kotak untuk mempengaruhi proporsi tertentu pada bangunan yang mereka buat. Memperoleh proporsi tertentu pada bangunan yang mereka buat. Arsitektur organik mulai memudar setelah Perang Dunia Kedua. Bentuk-bentuk organik diyakini kurang praktis dan ekonomis, sehingga menyebabkan penolakan terhadap gaya organik pada praktis dan ekonomis. Oleh karena itu, muncullah international style dengan bentuk-bentuk kotak seragam yang dinilai lebih ekonomis. Kebosanan akan bentuk-bentuk kotak memunculkan gerakan ekspresionisme dan ekonomis. Inilah contoh-contoh dari bangunan yang menerapkan arsitektur organik. Di sini ada bangunan yang dirancang oleh Frank Lloyd Wright pada tahun 1867 sampai 1959. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.